Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Puja sinareng puji tetap kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinareng salam urang curah limpahkeun ka baginda alam nyatana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tehirap ka para kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, ka tabi'in uttabi'atna, mandar maka urang sadaya salaku umatna anu mugia kenging syafaatul ujmati mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim abdi tadi ngawaskeun dina surat Al-An'am ayat ke-68 anu hartina orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban memberi peringatan atau mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Mengingatkan bukanlah persoalan yang gampang. Mengingatkan bukanlah persoalan yang sulit. Akan tetapi mengingatkan ataupun saling mengingatkan dalam hal kebaikan itu adalah harus adanya timbul keistiqomahan dalam kebaikan. Adapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah berkata, "Ungzur maqala wala tangzur man qala." Jangan kau lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Kebanyakan di zaman sekarang, khususnya bagi diri saya sendiri, banyak melihat, banyak mendengar orang-orang yang mungkin sudah tingkatannya alim, tingkatannya mungkin sudah dalam tingkatan ilmunya lebih daripada orang lain. Lebih sulit ketika mereka melakukan salah. Lebih sulit untuk diingatkan. Karena kebanyakan orang di zaman sekarang melihat dulu siapa yang berbicara, barulah dia mau mendengarnya. Padahal dalam hikmah ke-58 dalam Al-Hikam, la tufarri huka ta'atu li'annaha barozat minka fafroh biha li'annaha barozat minallahi ilaika.
Yang artinya apa? Janganlah ketaatanmu kepada Allah membuatmu bahagia lantaran merasa ia berasal darimu. Akan tetapi berbahagialah dengan ketaatan karena ia terjadi karena karunia kepadamu. Sebagian umat Islam ada yang merasa bahagia karena terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat duniawi dan syahwat, seperti punya pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi, rumah megah, mobil mewah, istri wah, harta berlimpah, disanjung orang, dan lain sebagainya. Semua itu tidaklah dilarang dalam Islam, namun ketika hal tersebut tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak akan mendapat kebahagiaan yang hakiki, bahkan termasuk ke dalam orang-orang yang tertipu. Orang yang pintar tertipu karena ilmunya. Orang yang punya harta tertipu karena hartanya. Orang yang mempunyai pasangan yang cantik atau wah tertipu dengan pasangannya. Oleh sebab itu, dalam Syaibul Iman, Syekh Zainuddin Al-Bulaibari menyebutkan dalam nazomannya gini. Akhlis li rabbika summa surra bita'ah wahzan bisu'in tub wa angtan nadimu. Yang artinya apa? Ikhlaskanlah ibadahmu untuk Tuhanmu, lalu hendaklah berbahagia karena melakukan taat, dan bersedihlah karena melakukan kejelekan, kemudian bertobatlah disertai keadaan kamu yang prihatin. Bahagia karena melakukan ketaatan itu sudah baik, namun tingkatkan lagi, jangan berhenti sampai di sana. Dalam kutipan hikmah dari Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang saya sebut di awal tulisan bisa dipahami bahwa kebahagiaan seseorang karena telah melakukan ketaatan atau ibadah terbagi dua. Yang pertamanya gimana? Orang yang bahagia melakukan ketaatan karena ia beranggap bahwa ilmunya, kekuatannya, ia telah mampu melakukan ketaatan tersebut. Keduanya, orang yang bahagia telah melakukan ketaatan karena ia merasa bahwa ia telah mendapatkan karunia dan kasih sayang Allah sehingga mampu beribadah. Tipe orang yang pertama berkeyakinan bahwa ibadah tersebut terwujud oleh dirinya. Ia melakukannya dengan kemampuan dan kekuatan sendiri, sedangkan hatinya sama sekali tidak tembus kepada Allah. Maka hati orang seperti ini rentan disusupi ujub, merasa hebat karena mampu beramal. Ria, yang artinya ria itu gimana? Mencari kedudukan di hati manusia. Takabur. Apa takabur itu? Berbangga diri dan menyepelekan orang lain. Jadi gimana? Yang dapat menghanguskan pahala amal ibadah tersebut. Apa yang ia lakukan tidak akan menjadikan dekat dengan Allah. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat. Semoga kita dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tipe yang kedua berkeyakinan bahwa ibadah yang telah ia lakukan itu terwujud oleh Allah karena pertolongan Allah kepadanya. Allah yang telah memberi hidayah dan rahmat sehingga hatinya bergerak untuk beribadah. Allah pula yang menggerakkan anggota badannya untuk beribadah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Telah melekat dalam hatinya. Maka tidak akan muncul perasaan ujub, ria, atau takabur dalam hatinya. Hanya orang kurang sehat akalnya yang mengakui keberhasilan sebuah pekerjaan yang bukan dilakukan olehnya.
Oleh sebab itu dalam surat As-Saffat ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketaatan kita kepadanya dengan belajar lillah karena Allah, billah oleh Allah, ilallah menuju Allah. Itulah tingkatan takwa yang sebenarnya. Adapun saya hormat kepada guru-guru, kepada pangarsa Pak Haji, kepada Syekhuna almarhum almaghfurlah Allahumma ya rahman Ki Ahmad Solihin dan pangarsa Umi, yang semoga mereka selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya harus memuji? Karena puji itu ada 4. Dalam logatan alhamdulillah sadaya puji, aya opat tilahi tetap kagungan Allah. Puji nu opat teh nu kumaha? Ingat di pangawasan pas masih aya jemenangna pangersaan. Puji Allah ka Allah na, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka Allah na, puji makhluk ka makhlukna. Jadi puji itu ada 4. Adapun saya sebagai orang yang fakir, orang yang memang masih belajar, mohon dimaafkan dari semua kesalahan yang mau berasal dari ucapan atau tingkah laku. Mohon dimaafkan oleh semua para pendengar. Mungkin sekian dari saya. Tidak ada kata yang selain indah. Tidak ada bahasa yang selain maaf. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.